Assalamualaikum. Muthalib. Adik-adik tersayang, suatu hari Hasyim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib yang kemudian disebut Madinah, Hasyim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hasyim kepada orang-orang Yasrib. Dia adalah Salma binti Amr. Apakah dia telah bersuami? Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda. Mendengar itu, Hasyim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hasyim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hasyim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hasyim tidak pernah kembali lagi. Dia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hasyim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hasyim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yasrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Dia adalah anak saudaraku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya, menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yasrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hasyim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Adik-adik tersayang, apakah Salma akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu jauh? Abdul Muthalib. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hasyim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hasyim. Itu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya, seolah-olah aku melihat Hasyim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, budak Al-Muthalib, Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hasyim. Namun adik-adik tersayang, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hasyim bapaknya. Adik-adik tersayang, pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Menggali sumur Zam-Zam. Adik-adik tersayang, saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun.
Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah. Mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya. Pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu Abdul Muthalib mengambil tempilang dan memanggil putra satu-satunya. Harits, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Harits mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Harits. Tidak, Nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih keduanya pun terus mencari. Orang-orang Quraisy penduduk asli Mekah melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita Mu'az bin Amr pernah menggalinya? Tidak berhasil. Abdul Muthalib menaruh tempilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu Mu'az bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mu'az telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Adik-adik tersayang, apakah Abdul Muthalib menyerah dan menghentikan penggalian? Menemukan Zam-Zam. Malam harinya dengan tubuh lelah Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Haris menggali dan menggali dengan lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka suatu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Ishak dan Nailah, air membersih. Air, Harits, lihat ada air, seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus, ayah. Ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Mu'az bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Julukits mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Karenanya dapatlah Abdul Muthalib meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Adik-adik tersayang, apakah keinginannya terkabul? Bernazar. Adik-adik tersayang, Abdul Muthalib bernazar. Kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan.
Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, dia tidak lagi memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah satu di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukit untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, Jurukit meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian dia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu, Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Adik-adik tersayang, sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Tebusan 100 unta. Dengan membajakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Nailah. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusan dapat dilakukan dengan harta kita, kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Makhzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak kamu, tambahkan jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambah tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah adik-adik tersayang, Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa.